Setelah Samsung dan juga Xiaomi, kali ini giliran raksasa Apple memenuhi peraturan TKDN yang tetap bisa berjualan ponsel di tanah air. Namun kali ini bukan pusat perakitan yang dibangun, melainkan pusat inovasi yang akan mulai beroperasi di Grand Office Park BSD City Tangerang. Pertemuannya itu gimana sih Mas? Negosiasinya pasti ada requirement memang yang skala internasional ya. Ini kita ngomong Apple soalnya. Ya, jadi memang kita dari awal objektif kita membuat digital ecosystem ini memang kita perlu cari anchor tenant, dan kebetulan satu nama besar Apple bisa bergabung sama kita juga gitu ya. Tapi ini memang masih dalam tahap finalisasi, kita lagi finalisasi sama Apple-nya. Mereka juga masih ada beberapa alternatif lokasi di kantor kita gitu ya, di beberapa lantai di tempat kita gitu. Jadi nantinya mereka akan jadi bagian dari komunitas kita sih. Karena rencananya Apple akan merekrut karyawan di Indonesia nih. Ini ada korelasi ya sih dengan sekolah startup yang dibangun di sini? Ya, jadi waktu pas mereka datang pertama kali ke sini, mereka itu mesti tahu resource-nya dari mana. Resource maksudnya adalah talent pool-nya dari mana. Karena nyari 300 orang buat kayak misalnya software engineer itu nggak gampang gitu ya. Talentnya gitu, mereka pasti kan akan mau cari yang the best talent gitu ya. Nah, dengan hadirnya ada 2 sekolah Geek Farm dan Purwadika IT School, itu salah satu dari talentnya mereka juga. Mungkin bisa jadi set talentnya mereka di luar yang BSD sendiri kan udah punya dari SD sampai SMA, sekolah vocational school sama university juga. Itu mungkin totalnya kurang lebih hampir 100.000 students lah kita punya. Ini kalau mengingat perusahaan raksasa kayak Apple gini udah masuk ke Indonesia buat R&D sendiri, ada requirement khusus kayak memang internet nggak boleh nge-lag sama sekali, atau apalagi Mas mungkin ada requirement khusus memang harus dipenuhi itu ketika perusahaan skala internasional seperti ini ya? Betul. Jadi sebelum mungkin kalau kita ngomong sebelum nama-nama besar ini udah ada yang startup ya, perusahaan teknologi. Kayak misalnya Unilever juga udah bergabung sama kita. Jadi mereka itu butuh sampai 4 redundancy gitu ya. Jadi service provider mereka minta 4. Jadi kalau putus yang 1, 3 masih bisa cover. 2 putus, 2 masih bisa cover. Jadi reliability adalah nomor 1 buat kita. Sekarang mereka posisinya masih kayak tenan gitu ya. Ini rencananya nih kalau 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi nih ada bangunan sendiri atau seperti apa, bisa digambarkan nggak sedikit? Ya, jadi sampai detik ini sih mereka sementara masih butuh tempat sewa ya di kita gitu. Obrolannya baru sampai situ. Jadi nanti, dan memang ekosistem yang kita mau bangun tadi buat Silicon Valley tadi itu semua kita transit full di Green Office Park dulu. Sebelum nanti di Digital Hub kita yang satu project baru, teknologi park untuk digital komunitas itu jadi. Di gedung pertama nanti mungkin akan jadi di tahun 2019. Dan mereka nanti komunitas yang ada di Green Office Park ini mungkin akan pindah ke sana. Dari sisi pemerintah bilang kuartal kedua harus sudah beroperasi kantor Apple di sini. Sudah ada tahapan realisasi, maksudnya finalisasi itu seperti apa? Kalau dari sisi kita sih secara gedungnya sudah siap gitu ya, tapi mungkin memang mereka masih dalam tahap finalisasi, karena kan waktu pas mereka nanti datang ke sini kan kita butuh gambarnya dari mereka, desainnya seperti apa, karena itu mesti kita approve juga gitu kan. Jadi memang ada beberapa nanti akan tektokan sebelum mereka nanti benar-benar resmi berkantor di sini sama kita.